Halo, selamat berjumpa dalam pembelajaran komputer. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan mengenal, yaitu awal-awal kita akan mengenal sebuah teknologi informasi dan komunikasi. Nah, sebelum itu, perkenalkan nama Bapak adalah Pak Yusril. Kalian boleh memanggil dengan panggilan Pak Yus. Ya, Pak Yus ya, jangan panggil Mas Al. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai teknologi. Ya, apa itu teknologi? Pada materi ini Pak Yus akan ditemani oleh Doraemon. Ya, mungkin kalian pasti tahu ya siapa itu Doraemon. Doraemon adalah alat atau robot dari masa depan, lalu dia diperintahkan untuk membantu masa lalu yaitu Nobita. Ya, jadi Doraemon itu sebenarnya adalah milik dari cucu dari Nobita. Tetapi jika pada saat masa depan itu kehidupannya kurang baik, untuk memperbaiki Doraemon diminta untuk pergi ke masa lalu. Nah, Doraemon ini bisa disebut juga dengan sebuah teknologi karena ia adalah sebuah robot. Sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu teknologi. Apa itu teknologi? Ya, coba kalau dari yang kalian pikir, apa itu teknologi atau apa yang terlintas? Alat, robot, mesin. Ya, ada banyak. Teknologi sekarang sudah makin banyak dan canggih. Ya, kita harus tahu dulu apa itu teknologi. Nah, teknologi adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk memudahkan hidup manusia. Ya, jadi teknologi ini adalah ilmu pengetahuan, hal yang kita ketahui yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan manusia, untuk membantu manusia. Jika kita sulit berkomunikasi, kita bisa menggunakan handphone. Jika kita tidak mengetahui informasi yang ada di luar atau berita, kita bisa menyaksikan di televisi. Kita ingin mendengarkan musik, kita bisa menggunakan alat namanya headset. Gitu. Nah, ini adalah bagian dari ilmu pengetahuan. Jadi, semakin pintar manusia, semakin banyak pengetahuan. Pengetahuan itu akan menciptakan sebuah teknologi yang bermaksud untuk memudahkan kehidupan manusia. Gitu. Jadi teknologi itu digunakan untuk memudahkan kehidupan manusia. Mungkin di antara kalian pasti yang ingin menciptakan teknologi. Ya, jadi itu teknologi ilmu pengetahuan untuk memudahkan. Kalau dahulu kita berkomunikasi dengan kentungan, tapi itu hanya bentuk kentung lalu semua warga berkumpul, tapi sekarang sudah ada namanya telepon atau handphone. Lalu teknologi lagi adalah aplikasi, ada WhatsApp, kita bisa langsung mengirim pesan untuk berkomunikasi. Ya, jadi teknologi adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk memudahkan kehidupan manusia. Selanjutnya, nah tadi kan Pak Yu sudah bicara di awal bahwa Doraemon adalah robot yang diperintahkan untuk memudahkan kehidupan dari Nobita dengan alat-alat yang ada di kantongnya. Sekarang kita lihat apa aja yang ada. Wah, ada banyak ya di situ. Coba kalian sebutkan teknologi yang ada di sekitar kalian. Ada banyak, ada televisi. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ada teknologi informasi, itu ada keyboard. Ya, ini khusus dalam bidang informasi dan komunikasi. Ada laptop, ada speaker, itu ada banyak. Ya, seperti alat yang kalian gunakan handphone atau laptop, ada komputer. Itu adalah sebuah teknologi. Nah, di sini selain ada Doraemon, Pais dibantu oleh siapa? Shizuka. Ya, Shizuka di sini dia bertanya, ada yang tahu apa alat teknologi ini? Nah, ditanya. Nah, ini adalah handphone. Kalian tahu kan handphone? Ya, sering kali pasti kalian punya atau orang tua kalian atau kalian juga sering pada akhir minggu ya boleh diperbolehkan. Tapi kalau pada hari Senin sampai Jumat kalian harus fokus belajar.
Nah, ada radio, ya. Radio sekarang sudah jarang dipergunakan karena sudah kalah dengan media informasi yang lain. Karena handphone itu serba bisa. Ya, dibanding dahulu kita menggunakan radio untuk menyampaikan informasi. Kalau kalian tahu kapan hari ulang tahun Republik Indonesia? 17 Agustus 1945. Bangsa Indonesia itu ada banyak, ada luas berpulau-pulau. Nah, cara untuk menyampaikan bahwa Indonesia telah merdeka adalah dengan radio. Dahulu yang digunakan adalah radio. Jadi, Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, ia rajin sekali ke tempat-tempat radio untuk menyiarkan bahwa Indonesia sudah merdeka. Ya, karena dahulu tidak ada alat penyampaian informasi lain yang lebih luas dibanding radio. Ya, radio. Selanjutnya laptop, ya sekarang sudah banyak ya, sudah banyak yang punya juga laptop. Ya pastinya untuk media pembelajaran, gitu, untuk bekerja. Di sini adalah headset. Headset di sini untuk mendengarkan suara dan juga kita bisa menggunakan mikrofon untuk mengeluarkan suara. Gitu ya. Ada perbedaan, ada headset, ada headphone, ada earphone, ada apa lagi? Ada handsfree. Ya, jelas itu berbeda. Ya. Kalau untuk headset di sini kita bisa mendengarkan dan juga ada mikrofonnya. Kalau headphone itu kita hanya mendengarkan suara. Ya, tidak ada sambungan untuk kita berbicara. Kalau earphone itu kita mendengarkan seperti headset yang kecil tuh. Nah, itu disebut dengan earphone. Tapi kalau earphone di situ juga kita bisa menelpon, berbicara, itu disebut dengan handsfree. Nah, itu ada lebih jauh lagi, tapi kalian harus ketahui di situ adalah headset. Selanjutnya untuk mencetak printer. Ya, itu seringkali untuk bentuk-bentuk penugasan kalian. Kalau di rumah ada yang punya printer, itu bisa mencetak tugas atau tulisan ataupun gambar. Nah, pada pembelajaran hari ini, Pak Yus akan membuat sebuah permainan. Jadi kalian silakan untuk penugasan komputer pada hari ini, yaitu bentuk penugasan, yaitu kalian bermain. Nah, bermain. Bermain apa Pak Yus? Nah, di sini Pak Yus akan bermain dengan nama website WordWall. Ya, jadi kalian tidak perlu mendownload atau mengunduh aplikasi yang ada di Google Play Store ataupun di iStore. Ya, jadi cukup kalian klik link yang Pak Yus cantumkan di agenda sekolah, lalu kalian klik, nanti tunggu tuh loadingnya. Tunggu loading terlebih dahulu, seperti ini. Lalu kalian masukkan nama kalian, lalu masukkan kelas. Contoh di sini Pak Yus masukkan Pak Yusril. Lalu kelas 1A. Ini contoh ya, kelas 1A. Gitu. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan, Pak Yus, ini aku pakai handphone, bisa atau enggak? Gitu ya. Bisa. Jadi mau kalian menggunakan komputer, menggunakan laptop, menggunakan handphone, itu bisa. Tanpa perlu download atau mengunduh. Gitu ya. Yang penting kalian punya internet. Gitu. Ya, penting kalian punya jaringan internet. Itu aja. Nanti cukup klik link, nanti akan muncul seperti ini. Lalu kita klik tombol start. Kita tunggu loading dulu nih. Kalau misalkan terlalu lama, bisa kalian refresh lagi. Pak Yus, loadingnya terlalu lama nih. Silahkan di refresh saja. Lalu klik tombol start. Nah, di sini kita ada permainan namanya Find the Match. Jadi, ada sebuah gambar, lalu kalian cocokkan dengan cara mengetap atau menyentuh, atau mengklik. Di sini ada mengenal alat teknologi informasi. Kita klik tombol start. Kemudian 3, 2, 1, go. Nah, lalu di sini kita ada pilihan. Find the matching time. Nah, ini gambarnya. Kalian diminta untuk memilih. Manakah dia? Handphone.
Jadi caranya cukup mudah, cukup mengklik saja atau menekan atau tap gitu ya. Lalu di sini ini gambar apa? Televisi. Gitu ya. Untuk durasinya paling lama tuh jangan sampai lebih dari 5 menit. Ya, batas waktunya 5 menit. Nanti kalau sudah selesai, kamu bisa di sini Pak Yus jawabnya agak asal ya, biar nanti bisa tahu langsung jawabannya. Nah, ketika sudah selesai, nanti ada leaderboard. Nanti kalian bisa lihat hasil skor kalian dan juga kalian bisa lihat hasil skor teman-teman kalian. Hasil skor teman-teman kalian. Jadi kalian bisa lihat, wah aku peringkat berapa ya gitu. Jadi kamu bisa lihat. Misalkan nih permainan udah selesai. Nah, di sini ada skornya. Pais mendapatkan skor 3, lalu dengan durasi waktu 59 detik, berarti 1 menit ya. Kemudian di sini Pais bisa lihat leaderboard. Nah, di sini ada leaderboardnya, ada peringkat 1 sampai 10. Jadi ada peringkat 10 besar. Gitu. Peringkat 10 besar. Kemudian di sini kalian kalau misalkan, ayo sini aku awal-awal bingung atau error atau internetnya lambat, boleh memulai lagi. Jadi kalian maksimal boleh memainkan 2 kali. Ya, kalian mainkan. Nanti kalau sudah selesai bermain, sudah ada skornya. Ya, kalau sudah ada skornya, silakan kamu screenshot. Ya, boleh screenshot, boleh difoto layarnya menggunakan handphone. Pokoknya itu boleh screenshot ataupun foto. Kalau kamu mengerjakan menggunakan laptop, boleh di screenshot atau boleh juga foto menggunakan handphone. Ya, jadi di foto layar laptopnya dari skornya, foto, lalu kamu kirim ke agenda sekolah. Kamu upload tugasnya ke agenda sekolah. Itu ya, untuk mengumpulkan tugasnya. Pak Yus mau menampilkan bagaimana nanti kalau menggunakan handphone gimana gitu ya. Kalau misalkan kalian khawatir kalau tidak bisa mengerjakan tugas menggunakan handphone. Guys, klik start, loading, tunggu dulu, mungkin agak terlalu lama. Tapi kalau memang terlalu lama silahkan di refresh saja. Ya, jadi nggak perlu bingung atau oh mau bisa gimana cara bermainnya gitu ya. Silahkan di refresh saja. Saya nggak bisa nih, refresh lagi gitu ya. Karena yang penting internet kalian ada jaringan internet. Ini sudah, start lagi. Kita tunggu dulu ya. Kalau memang terlalu lama, bisa nanti di refresh lagi. Nah, ini tadi cukup lama ya, kurang lebih 20 detik kita menunggu. Tapi nggak apa-apa, itu juga tidak terlalu. Kita klik tombol start. Nanti kan akan drag nih. Akan muncul pilihannya 3, 2, 1. Go. Nah, di sini kita memilih. Sama kan? Sama antara yang menggunakan laptop atau yang menggunakan handphone. Nah, cara bermainnya sama. Gitu ya. Kalau misalkan kalian ada kendala atau ada sesuatu yang bingung, silakan tanya ke Pak Yus. Ya kan Pak Yus bantu. Misalkan Pak Yus, aku ada masalah nih ketika bermain, silakan bertanya atau mengirim pesan ke Pak Yus. Itu ya. Silakan bermain, batas waktunya sampai kapan? Sampai malam. Ya, kurang lebih jam 9 malam. Tapi kalau misalkan kamu mengumpulkan tugasnya lebih dari itu, silakan mengabari Pak Yus. Oke, selamat mengerjakan, selamat bermain. Semoga kalian menikmati permainan ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya, karena setiap pembelajaran komputer kita akan ada permainan yang ya seperti ini. Tapi ya variasinya banyak. Mungkin kita akan bermain teka-teki silang, ya pokoknya berhubungan dengan komputer. Nanti kita juga akan menggambar. Ditunggu aja. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.
Semoga sehat selalu. Sampai jumpa.